Selama ini ketetapan Allah, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan saya. Dan rizki telah Allah tetapkan kepada kita, maka Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kita. Paham ya? Jadi kalau Anda ditempatkan di kondisi apapun, bahkan mulai belum bekerja, baru lulus kuliah, bahkan mulai baru membuat satu bisnis misalnya, atau macam-macam halnya, ingat, ada yang lebih buruk kondisinya daripada Anda, yang semua bahannya bahkan belum didapatkan. Dan dia yakin dengan Allah. Sepanjang Anda punya Allah, maka semua akan mudah bagi Anda. Kalau kita haji atau umrah, kemudian ada ritual setelah tawaf, namanya apa? Sa'i. Apa itu sa'i? Tuh kan, lari-lari kecil. Kalau lari-lari besar, maraton. Kan sudah saya tuliskan di atas. Sa'i itu kan dari sini tulisannya. Ya. Dari mana sa'i itu? Safa ke Marwah. Ya, buka Quran surah kedua ayat 158. Paling kiri di pertengahan. Innas safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal bait aw i'tamara fala junaha alaihi ay yatawafa bihima. Man tatawwa khairan innallaha syakirun alim. Lihat sini. Ibadah ini kenapa dinamakan dengan sa'i? Dan sementara orang sekarang agak kurang tepat menerjemahkan dengan lari-lari kecil. Dalam bahasa Arab lari kecil bukan sa'i. Dalam bahasa Arab lari-lari kecil itu bukan sa'i. Ingat baik-baik kalimat ini. Kenapa dinamakan dengan sa'i? Karena di tempat ini pernah ada satu sosok yang sangat bersungguh-sungguh untuk berusaha. Sangat serius untuk mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sosok ini datang, diantarkan oleh suaminya. Kemudian ketika diantarkan, ternyata ini yang paling menarik. Ini yang saya berikan 3 panah ini. Diabadikan kisah ini di Quran surah ke-14 ayat ke-37. Pertama diantarkan. Ya, begitu tiba suami, istrinya dengan anak yang baru lahir, tiba-tiba langsung bermohon kepada Allah. Perhatikan, bukankah Allah pemilik rezeki? Masih ingat tadi teori di awal? Pusat rezeki ada di mana? Baik. Nah, ini teman-teman sekalian, kaidah yang pertama. Kalau antum ingin berikhtiar berusaha, maka hal yang pertama dilakukan adalah mendekat dulu kepada pemiliknya. Mohon minta kemudahan, minta petunjuk, minta kenyamanan, minta keberkahan. Itulah sebabnya sebelum kita berangkat, kita sholat dulu. Sholat subuh, sholat fajar, menghadap, usahakan. Makanya Nabi setelah selesai sholat, itu selalu meminta kepada Allah diberikan petunjuk mendapatkan rezeki. Ya, yang di Ibnu Majah hadis 925 itu, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Minta. Kalau dalam bahasa kita, ya Allah berikan saya hal yang bermanfaat, ilmu bermanfaat dan rezeki terbaik di hari ini. Minta. Minta. Nah, begitu sampai beliau bermohon pada Allah, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muhram. Perhatikan ya. Ya Allah, saya bermohon kepadamu, Engkau yang merawat kami, memerhatikan kami, memberikan rezeki kepada kami. Sifat rububiyah yang disebutkan namanya Rabb. Begitu meminta kepada Allah, ya Allah sekarang saya diperintahkan olehmu sebagai tawadu. Nabi Ibrahim mengatakan, saya menempatkan sebagian keturunan saya, istri saya, anak saya di satu tempat yang sangat gersang. Anda bayang nggak? Tempatnya gersang, gunung-gunungnya itu, batu-batunya itu rapat luar biasa, kerasnya luar biasa, dan nggak ditemukan sumber air di situ. Artinya ini kondisi yang paling dalam lah, ya. Kondisi yang paling sulit didapatkan. Jadi selevel tumbuhan pun nggak ada. Jadi saya mau katakan begini, lihat ya, Anda pergi ke satu tempat, Anda berusaha tuh masih ada, Google-nya ada, bangunannya ada, kendaraan ada, modal ada, tinggal kelihatan semuanya jadi aktiva semua tuh, tinggal kita olah aja. Ada orang yang pernah mendatangi tempat yang semuanya nggak ada bahan-bahannya. Bayang ya, kosong. Tuh, saya pernah satu kali waktu ada krisis itu beberapa ke belakang, itu semua showroom macam-macam itu pada jatuh. Dan saya diundang ke Hyundai untuk ngasih motivasi, ngasih training. Pertama kali saya dibawa itu, teman-teman sekalian, saya dibawa ke showroom mereka, selapangan tuh, isinya mobil semua. Mobil, apa perkataan pertamanya? Kata manajernya, Ustaz, itu biasanya kami kosong nih. Sekarang banyak seperti ini katanya. Mohon nanti diberikan gambaran seperti apa, kami mesti semangat macamnya. Saya bilang, Pak, Bapak itu luar biasa ya. Tahu nggak Pak, orang yang pertama kali menemukan mobil, jangankan mobil begininya, bahannya aja susah nyarinya. Masuk kemudian ke showroom aja nggak ada, di belakang rumahnya cuma otak-atik, cari bahan macam-macam, jadi yang sederhana.
Ya dari situ aja jadi mobil. Bapak sekarang udah ada mobilnya, tinggal dipasarin aja. Nah sekarang banyak orang banyak mengeluh. Nabi Ibrahim dulu cuman bawa istrinya ke tempat yang gersang luar biasa, nggak ada potensi apa-apa, materinya kosong, itu gersang, tumbuhan nggak tumbuh. Apa yang terjadi begitu sampai di situ? Satu kalimat ketika meninggalkan Ibrahim istrinya Sayyidah Hajar dengan anaknya Ismail alaihissalam, maka pertanyaan pertama dalam satu riwayat, ahadza min amrillah, apakah semua ini ketetapan Allah? Maka dijawab bala. Perhatikan prinsipnya, selama ini ketetapan Allah, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan saya. Dan rizki telah Allah tetapkan kepada kita, maka Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kita. Paham ya? Jadi kalau Anda ditempatkan di kondisi apapun, bahkan mulai belum bekerja, baru lulus kuliah, bahkan mulai baru membuat satu bisnis misalnya, atau macam-macam halnya, ingat, ada yang lebih buruk kondisinya daripada Anda, yang semua bahannya bahkan belum didapatkan. Dan dia yakin dengan Allah. Sepanjang Anda punya Allah, maka semua akan mudah bagi Anda. Ini prinsip yang pertama. Jelas ya? Nah, kalau sudah paham sampai sini, belum berhenti karena ada komitmen untuk usaha. Apa usahanya? Maka Ismail menangis satu saat dan Allah tetapkan ASInya nggak keluar dari ibunya. Begitu tidak keluar, nah anak ini kan pasti bergejolak. Tangan bergerak, kaki bergerak, disimpan di bawah. Saat bergerak itu kakinya menghunjam ke tanah, tangan bergerak, nggak keluar apapun. Ibunya ini yang menempuh usaha yang sangat serius untuk mencari. Dia tahu kalau cuma diam nggak akan datang. Maka ibunya menerapkan satu ketentuan pertama yang nanti diabadikan dalam Al-Quran, yaitu teori rezeki dengan ikhtiar, mencari cara yang serius. Nah, cuma apa yang akan kita keluarkan saat ini terlepas dari usaha apapun yang Anda kerjakan saat ini. Tapi teori dasarnya adalah ketika Anda menempuh usaha yang serius ini, ada beberapa tahapan yang mesti Anda lalui. Persoalannya, waktu saya sudah habis 9:30. Nah, saya mau minta sedikit aja, boleh nggak saya tambah 5-10 menit? Alhamdulillah. Nah, satu, saya agak cepat ya, saya agak cepat. Satu. Nah, yang pertama beliau lakukan, beliau kemudian mencari itu dengan semangat, naik ke satu bukit. Naik. Bukit apa namanya? Kapan bukit itu dinamai dengan Sofa? Ini persoalannya. Belakangan kan? Belakangan, setelah itu bukit Sofa. Dari mana munculnya Sofa? Sofa itu kan kalau kita gali dari akar katanya, ya berasal dari kata tasfiyah. Ya, sofa, yasfi, sofyan, wa tasfiyatan, wa sofian, wa sufyanan. Kalau pakai sin, sufyan, kalau pakai sod, sufyanan. Sofiyun. Tasfiyah artinya menyaring sesuatu yang kotor, sehingga yang bersih aja yang kelihatan. Kalau Anda menyaring sesuatu, saring, bersihnya itu ada, kotornya hilang, dibuang. Itu namanya tasfiyah. Pakai ta, sod, fa, ya, ta. Ini hasilnya disebut dengan sofa. Orangnya disebut dengan sofi atau sufi, perempuannya disebut dengan sofia. Jadi kalau ada yang namanya misalnya sufi atau sofia, ini orang yang mampu menyaring segala yang kotor dalam dirinya sehingga yang keluarnya yang baik-baik aja. Kalau bicara ada yang provokasi, mau ngucapan yang kotor dia tahan, keluarnya yang baik. Mau melihat ada yang kotor dia palingkan, dia yang baik. Itu Sofia. Perempuannya, laki-lakinya Sofi, ya, atau Sufi. Baik. Nah, Sofa, kenapa disebut dengan Sofa bukitnya? Karena pada saat itu, walaupun tidak ada modal, situasinya sulit, beliau bisa menyaring keadaan dirinya sehingga menghilangkan yang kotor-kotor dalam benaknya dan yang ada cuma prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya Pak, kalau Anda ingin memulai usaha sehebat apapun, walaupun nggak ada modal, nggak ada apapun, hal pertama modal terbaik yang Anda mesti lakukan adalah berprasangka baiklah kepada Allah Subhanahu wa taala. Safa. Positive thinking kepada Allah. Allah sudah janjikan kepada saya, maka saya akan memenuhi apa yang Allah perintahkan dan akhirnya Allah memberikan apa yang dijanjikan. Jelas ya? Kalau Anda memulai dengan perasaan yang baik, yang positif, nanti Allah akan angkat Anda berada di puncak seperti Sayyidah Hajar naik ke atas bukit itu. Jelas ya? Dan perasaan Anda pun akan enak. Tapi kalau belum apa-apa Anda sudah negative thinking kepada Allah, maka mohon maaf, jangankan rizkinya, maka usaha Anda pun tidak akan maksimal, effortnya akan sangat kurang. Anda baru mau ke kantor, terus tiba-tiba melihat mendung, ya, terus orang udah mulai macet, terus negatif muncul di situ, ya mendung. Macet. Terus apakah dengan mengatakan ya mendung dan macet
kemudian macet itu akan terurai. Mendung itu akan sirna. Tidak. Sampai Anda bikin status pun nggak akan pernah kelar. Ceklik, hari ini Bekasi macet. Terus Anda ngapain? Jadi kalau Anda mau mengawali sesuatu, maka positive thinking kepada Allah. Bismillah. Allah yang bikin mendung, Allah yang bikin terang. Nggak ada bedanya. Bismillah. Saya diperintahkan, saya jalan. Tak bisa, kemudian saya coba cari alternatif. Macam Anda usaha. Paham ya?